Hampir 25 tahun kita memilih partai-partai nasionalis. Realitanya partai-partai ini berkhianat kepada kita. Kekayaan alam ini semakin hilang. Tidak ada rasa bersalah di antara mereka. Malah mereka ingin kita memilih partai nasionalis. Realitanya partai-partai ini malah berkhianat. Kita merugi, kita hancur, tidak ada rasa merasa bersalah. Mereka membuat kita pada tahap yang tragis. Mereka membawa kita dalam tahapan yang tidak sehat. Bangsa ini kehilangan banyak hal. Di sisi lain kita kehilangan adab, akhlak, kehormatan kita sebagai bangsa Indonesia. Mereka, orang-orang yang mengaku nasionalis ini, ternyata adalah orang-orang yang rakus. Seringkali kita melihat mereka masuk penjara. Seringkali kita melihat mereka ternyata mereka adalah orang-orang yang melahirkan korupsi di negeri ini. Mereka tidak ingin kita benar-benar jaya. Mereka hanya dengan kepentingan mereka, dengan pemimpin partai mereka, adalah orang-orang yang rakus semata, yang hina, sekalipun mereka tidak ingin disalahkan. Mereka merasa benar sendiri, merasa bertanggung jawab pada negeri ini. Namun realitanya tanggung jawab mereka hanya untuk partai mereka sendiri dan kerakusan mereka sendiri. Mereka tidak takut terhadap hukuman nanti di akhirat kelak. Mereka menjadikan bangsa ini bangsa yang brengsek. Bangsa yang ternyata melahirkan orang-orang yang tidak lagi hidup dalam akhlak yang baik. Mereka melahirkan kehancuran di masyarakat kita. Moral kita semakin turun. Rasa percaya diri kita sebagai bangsa, kita lihat bagaimana perilaku-perilaku kejahatan di masyarakat kita. Apakah itu salah kita? Tidak. Kita mencontoh mereka, kita berperilaku seperti mereka, kita terjebak oleh mereka. Dan ini menjijikan. Anda dan saya adalah korban, dan kita tidak ingin anak cucu kita menjadi korban pula. Saya takut, saya khawatir kita semua ternyata bukan untuk kepentingan negeri ini, melainkan kepentingan asing yang mereka dukung penuh selama ini. Halo, apa kabar? Saya Abdul di Jakarta. Saudara-saudari sekalian, lagi-lagi saya muncul membawa pesan yang tidaklah menyenangkan. Saya akan membahas tentang kita sebagai pemilih kali ini. Ternyata kita sebagai pemilih adalah pemilih yang palsu. Kenapa pemilih yang palsu? Kenapa bisa begitu atuh? Realitanya, informasi yang kita dapatkan ternyata itu palsu. Sehingga yang kita pilih itu pun jadinya palsu. Kita bukanlah ingin sesuatu yang membuat hidup kita nyaman, tapi ternyata yang kita inginkan adalah berita dan informasi palsu yang kita terima, yang tidak lagi kita saring. Namun dengan informasi yang singkat tersebut, ternyata kita malah terjebak dalam propaganda yang membuat kita menderita selama berpuluh-puluh tahun. Di masa kemerdekaan ini, kita melihat bangsa-bangsa lain jauh lebih maju. Dan banyak orang-orang di antara kita yang sudah maju tidak memberikan kunci jawaban dari permasalahan yang ada di negeri ini. Masyarakat kita ini bisa saja secara merata mendapatkan manfaat dari kepentingan bersama, yang dimana kita sebagai masyarakat, sebagai pemilih legislatif, sebagai anggota DPR yang mengawasi dan membuat undang-undang lembaga negeri ini, dan juga milih presiden, seharusnya kita adalah orang-orang yang bersatu padu membangun negeri ini. Sayangnya kebutuhan rasa persatuan dan kesatuan ini itu dicurangi oleh segelintir orang saja, maupun orang-orang yang memiliki kekuasaan. Para pemilik partai tersebut hanya mengikuti hawa nafsunya. Begitu pula pemimpin negeri ini. Pemimpin negeri ini beserta orang-orang yang ada di belakangnya ternyata tidaklah sekuat apa yang kita pikirkan. Mereka terjebak pada polarisasi yang sama-sama hanya merugikan bangsa ini saja. Saya berharap kali ini Anda waspada. Kenapa? Karena
Kita sebagai mayoritas muslim di Indonesia ini, suara kita itu bukan sepenuhnya untuk kemaslahatan umat. Justru suara kita yang dibawa oleh orang-orang yang mengaku sebagai nasionalis itu merugikan kita sebagai umat Islam. Sejujurnya, ini adalah kerugian bagi umat Islam yang adalah mayoritas di negeri ini. Saya tidak ingin mayoritas umat Islam tiba-tiba kehilangan rasa kemanusiaannya karena tipu daya yang sangatlah licik, yang sangatlah sistematis. Saya tahu Anda mampu untuk merubah pola permainan yang kita sudah pelajari, yang kita sudah rasakan selama ini. Banyak orang-orang di lingkungan kita yang membawa misi-misi, yang dimana misi-misi itu adalah kemenangan untuk mereka, golongan yang di luar Islam tersebut, di luar kepentingan umat Islam tersebut. Mereka mengatasnamakan Indonesia, mereka mengatasnamakan nasionalis, mereka menamakan sebagai sesama bangsa. Realitanya tidak ada makna selain kepentingan mereka sendiri. Saudara-saudariku yang beriman, ya, anak cucu kita kelak harus kita jaga baik-baik. Saudara-saudariku sekalian, mohon keikhlasannya. Mohon Anda pertimbangkan baik-baik. Bagaimana apa yang saya utarakan ini mungkin sangatlah Anda lihat sebagai narasi yang buruk, narasi yang tidak tepat. Bukan kita seorang yang rakus, bukan kita yang orang yang tidak berdemokrasi, bukan. Namun kebutuhan agama ini sangatlah penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjalani semua kehidupan kita karena peranan agama kita. Jadi kenapa kita harus ragu untuk memilih orang-orang yang akan memimpin di DPR maupun orang-orang yang akan memimpin di negeri ini? Itu adalah orang-orang yang mempunyai peranan untuk kemaslahatan umat itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, bangsa ini bukan bangsa yang buruk. Kenapa? Karena Islam mengalir di darah kita semua. Rahmatan lil alamin Allah berikan untuk kita semua. Kebanggaan kita sebagai orang Indonesia terbentuk karena adanya Islam di negeri ini. Kita janganlah terpengaruh oleh orang-orang yang ceritanya ingin menghasut kita untuk menjauhkan kita dari Islam itu sendiri. Kita bukan orang yang kikir, orang yang culas, orang yang licik, bukan. Hanya tujuan saya memberikan informasi ini karena ini sangatlah benar dalam situasi yang genting. Yang manfaatnya semoga Anda bisa rasakan dan merasakan keberkahannya dalam dunia ini dengan sungguh-sungguhnya. Kita melihat banyak sekali kecurangan yang menimpa kita. Kita melihat di bagaimana media memberitakan hal-hal yang buruk. Karena apa? Karena orang-orang yang kita pilih yang ternyata mereka adalah mengaku sebagai nasionalis, mereka mengaku sebagai orang yang merasakan kemerdekaan dengan demokrasi, yang sebagai orang-orang yang nasionalis tersebut ternyata mereka tidak punya iman, mereka tidak punya akal sehat, tidak punya akhlak, mereka tidak punya adab, di mana seharusnya mereka khawatir apabila mereka melakukan sesuatu yang buruk, maka akan ada pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Mereka orang-orang yang berani melawan pola hidup dalam kebaikan iman Islam. Mereka adalah orang-orang yang akhirnya terjebak pada nafsunya sendiri. Mereka orang-orang yang tidak ingin ada peranan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka ternyata adalah orang-orang yang kita lihat semakin hari semakin buruk sikapnya. Kita tidak ingin itu terjadi lagi. Mereka tidak tepat untuk memimpin bangsa ini. Mereka tidak tepat pula untuk mewakili kita atas suara kita di dalam negeri ini. Saya berharap Anda mengerti kebutuhan iman Islam ini sangatlah penting. Dan di mana kali ini Anda memiliki tanggung jawab untuk memilih orang-orang yang
sesama hatinya, sesama imannya, sesama akhlaknya, sesama adabnya, sesama rasa kasih yang rahmatan lil alamin Allah berikan untuk kita semua. Saya mendoakan Anda semua, semoga kali ini kita akan menjadi orang yang pemenang dari pilihan kita yang berakhlakul karimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.